Gimana kabar anak-anak kelas 3 SDTG Alabidin Surakarta? Ya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah ya, dan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, berjumpa lagi nih ya di hari Kamis tanggal berapa? Ya, 15 Oktober 2020 bersama Usnana ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Materinya tentang wujud benda ya. Wujud benda ini bisa dilihat di buku dinas ya, di tema 3, subtema 2 ya. Nah, sebelum kita melihat video pembelajarannya ya, yuk mari kita bersama membaca basmalah ya. Wahid Isnani Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya. Semoga Allah memudahkan kita ya untuk menerima ilmu pada hari ini dan juga melapangkan hati kita semua ya. Dan semoga Allah bisa mempertemukan kita lagi dalam suasana baru dan kita bisa segera tetap buka bersama ya. Nah, yuk kita lihat videonya bersama-sama ya tentang apa itu wujud benda ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang wujud benda ya. Wujud benda terbagi menjadi padat, cair, dan gas ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang benda padat. Nah, contoh benda padat yang Usnana pakai adalah bootmaker. Nah, bisa dilihat dalam percobaan Usnana itu, bootmaker Usnana taruh di dalam gelas yang berisi air. Gelas yang pertama adalah gelas kecil, kemudian yang kedua adalah gelas besar ya, yang ketiga adalah botol. Dari situ apa ya yang bisa kita lihat? Oke, coba kita amati bersama-sama ya. Nah, yuk kita jawab pertanyaan Usnana. Yang pertama adalah, apakah bentuk bootmaker ketika dimasukkan ke dalam gelas yang diisi dengan air mengalami perubahan? Tidak ya. Oke, apakah bentuk bootmaker ketika dimasukkan ke dalam botol juga mengalami perubahan? Ya, tidak juga. Masih tetap sama ya. Alasannya adalah bentuk bootmaker tetap sama walaupun tempatnya berubah karena bootmaker adalah benda padat ya. Yang kedua, apakah bootmaker dapat dipegang? Kira-kira bootmaker dapat dipegang nggak ya? Jawabannya adalah dapat ya. Bootmaker dapat dipegang karena bootmaker termasuk benda padat yang dapat digenggam ya. Oke, kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa benda padat itu memiliki bentuk tetap walaupun wadahnya berbeda-beda ya. Kemudian benda padat juga memiliki berat. Kemudian benda padat itu bisa dipegang ya atau digenggam. Kalau bahasa Usnana adalah bisa dicekel ya. Kemudian contoh benda padat lainnya apa ya? Usnana bisa ngasih contohnya adalah meja, kursi, pensil, vas, penghapus, tas, dan masih banyak yang lainnya ya. Bisa kita lihat di sekitar kita. Benda padatnya apa aja ya? Selanjutnya adalah benda cair ya. Kita akan belajar tentang benda cair. Nah, percobaan kedua adalah Usnana menuangkan sirup ya. Sirup Usnana tuangkan di gelas kecil yang pertama, yang kedua adalah di dalam gelas besar, yang ketiga di botol. Pada percobaan Usnana, ukuran airnya itu sama ya. Ukuran airnya itu sama semua. Satu gelas kecil ya, satu gelas kecil itu. Kemudian Usnana tuangkan di gelas besar dan juga di botol. Nah, bisa dilihat apakah ada perbedaannya? Ada ya. Di gelas besar isinya terlihat sedikit sekali. Di botol juga sama, terlihat sedikit. Tapi di gelas kecil itu
terlihat penuh ya, airnya terlihat penuh ya. Oke. Nah, yuk kita coba untuk menjawab pertanyaan Usnana. Yang pertama adalah, apakah bentuk sirup ketika dimasukkan ke dalam gelas kecil, gelas besar, dan botol mengalami perubahan? Iya, mengalami perubahan ya. Alasannya adalah bentuk sirup akan mengikuti wadahnya. Ya. Pertanyaan kedua, apakah sirup dapat dipegang? Kira-kira bisa nggak ya kita megang sirup? Tidak bisa ya. Alasannya apa? Ya, alasannya karena sirup termasuk dalam benda cair yang tidak dapat digenggam atau bahasa Usnana adalah tidak dapat dicekel ya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya atau tempatnya ya. Kemudian benda cair juga memiliki berat sama ya. Kemudian benda cair tidak dapat dipegang ataupun digenggam. Oke, contoh benda cair yang lain. Air ya, kecap, bensin, oli, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya adalah benda gas. Benda gas ada di mana-mana ya. Contohnya ada udara yang kita hirup dan angin ya. Apakah kita bisa melihat udara? Jawabannya kira-kira apa ya? Tidak bisa ya. Kita tidak bisa merasakan kita tidak bisa melihatnya ya. Tapi kita bisa merasakannya. Contoh nih, ambillah nafas dan keluarkan. Sudah dicoba? Kira-kira kita bisa melihat udara yang kita ambil atau udara yang kita keluarkan? Tidak ya, tapi apakah kita bisa merasakannya? Bisa ya, kita bisa merasakannya ya. Saat kita mengambil nafas, kita juga merasakan ada udara yang masuk ke hidung. Ketika kita mengeluarkan, kita merasakan ada gas yang keluar dari hidung kita ya. Nah, sudah kalian coba untuk ambil nafas dan keluarkan? Bisa merasakan ya? Oke. Nah, benda gas yang bisa kita lihat itu ada ya, contohnya nih, awan, kemudian asap ya. Asap kita bisa lihat warnanya agak kehitam-hitaman ya. Kemudian awan juga kita bisa lihat dari sini, dari bawah, putih ya, putih di atas di langit ya. Nah, contoh gambar percobaan yang Usnana lakukan ya. Balon sebelum kita tiup itu kecil, lembek ya. Kemudian prosesnya kita tiup. Setelah kita tiup, balon itu akan terbentuk ya. Membesar ya, membesar. Di dalamnya ada gas ya. Gas dari mana? Nah, gas udara dari sebulan kita tadi ya. Oke, benda gas bentuknya berubah-ubah ya, sesuai dengan wadahnya ya. Kemudian memiliki berat ya, walaupun tidak seberat dengan benda cair ataupun benda padat, tapi benda gas juga memiliki berat. Benda gas tidak bisa dipegang juga seperti benda cair ya. Dan benda gas ini menempati ruangan yang mana? Contoh balon. Sebelum ditiup, balon itu kan kecil. Setelah ditiup atau dikasih udara, balon itu akan membesar ya enggak? Nah, itu karena apa? Karena gasnya menempati ruangan balon tadi ya. Nah, sudah lihat videonya kan? Untuk latihan soal bahasa Indonesia, silahkan kalian klik link di bawah ini ya, di bawah video ini. Nanti ada linknya, silahkan kalian kerjakan ya. Sekian dari Usnana. Jika ada salah, Usnana minta maaf. Semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.